Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ardeno dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Studi Pembangunan. Saya ingin menjelaskan tugas evaluasi proyek yang berjudul Kajian Prospek dan Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Aloe Vera pada PT Libe Bumi Abadi. Pemanfaatan lidah buaya semakin lama semakin berkembang. Daun lidah buaya dapat diolah menjadi berbagai produk makanan, minuman, atau berupa sejenis jeli, minuman segar sejenis jus, nata de aloe, dawet, dodol, selai, dan lain-lain. Makanan dan minuman hasil olahan lidah buaya sangat berpotensi sebagai makanan atau minuman kesehatan karena adanya kombinasi kandungan zat gizi dan non-gizi yang memiliki khasiat untuk mendongkrak kesehatan. Besarnya potensi komoditi lidah buaya telah mendorong munculnya industri pengolahan lidah buaya sebagai produk pangan dan obat-obatan, mulai dari usaha besar sampai dengan usaha kecil. Perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan produk dalam bentuk bahan baku setengah jadi sampai dengan bentuk produk akhir. Salah satu perusahaan yang termasuk industri kecil menengah atau IKM di Jakarta telah mengembangkan produk aloe vera adalah PT Libe Bumi Abadi atau LBA, berlokasi di Jakarta Timur. PT LBA melakukannya dengan dua cara, yaitu pemasaran konvensional melalui distributor ke agen dan ke pengecer, selanjutnya ke konsumen, serta pemasaran semi multi-level marketing atau MLM bekerja sama dengan jaringan MLM dengan harga lebih murah, tetapi ada kepastian terjual dan sebagai pemasok pada eksportir. PT LBA menghasilkan produk minuman. Yang pertama, aloe vera juice merek Libe, yaitu minuman murni 100% dari sari lidah buaya, selanjutnya disebut aloe vera liquid. Yang kedua, 3T merek Libe, yaitu teh celup perpaduan dari teh hijau mutu terbaik dengan buah mahkota dewa dan ekstrak aloe vera, serta fresh aloe vera nata merek Libe, yaitu minuman nata dari gel aloe vera dalam kemasan gelas plastik dengan kandungan aloe vera dalam bentuk kotak-kotak dan dalam bentuk yang sudah dihancurkan. Selama ini produk unggulan dari PT LBA adalah aloe vera liquid sebagai produk ekspor yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Bahan baku utama dari usaha ini adalah daun lidah buaya yang diperoleh dari daerah Jawa Barat dan bila memerlukan jumlah banyak diperoleh dari Pontianak atau di Kalimantan Barat yang pastinya. Di metodologinya, lokasi objek kajian tugas ini di PT Libe Bumi Abadi yang berlokasi di Jalan Langgar Raya nomor 7 RT 12 RW 5 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Metode kerja pengumpulan data primer dilakukan melalui survei lapangan, wawancara dengan pemilik perusahaan, pengelola, atau karyawan instansi bidang terkait melalui alat bantu kuesioner. Untuk survei lapangan di samping ke pabrik PT LBA, dilakukan juga kunjungan ke kebun petani lidah buaya Aloe Vera Center dan pabrik pengolahan lidah buaya PT Inako di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Wawancara dilakukan kepada direktur perusahaan PT LBA dan staf peneliti di Aloe Vera Center. Pengumpulan data sekunder melalui penelusuran pustaka, dokumen, dan laporan instansi terkait. Metode deskriptif untuk menjelaskan data yang dikumpulkan mengenai informasi potensi bahan baku, prospek pasar, dan keuangan yang terkait dengan pasokan bahan baku dan volume penjualan produk, pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Data lain yang dibutuhkan adalah permintaan pasar dan pesaing strategik,
Secara makro, di bidang pengolahan aloe vera ini, data tersebut memberikan suatu gambaran mengenai keadaan, prospek, kelayakan, dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh PT LBA. Metode ini untuk menganalisa data bagi penyusun strategi pengembangan usaha dengan teknis matrix strength, weakness, opportunities, and threats atau SWOT. Perbandingan berpasangan atau paired comparison, dan matriks internal dan eksternal, serta informasi keuangan dengan metode kelayakan finansial. Hasil dan pembahasannya, analisis kelayakan untuk melihat prospek atau kelayakan usaha pengolahan aloe vera diperlukan pembahasan yang mencangkup 3 aspek, yaitu aspek teknis produksi. Dalam kegiatan produksi pengolahan daun lidah buaya menjadi minuman jus, secara teknis diperlukan yang pertama fasilitas produksi dan peralatan. Bangunan, yang pertama untuk tempat pengolahan dan penyimpanan produk. Bangunan digunakan untuk tempat menampung bahan baku, melakukan proses produksi dengan penempatan mesin-mesin pengolahan dan penyimpanan produksi sementara. Bangunan seluas 200 meter diperoleh dengan cara menyewa berupa rumah tempat tinggal yang dimodifikasi menjadi tempat industri, sekaligus menjadi tempat tinggal pengolahan usaha. Sewa dilakukan untuk kurun waktu 5 tahun dengan harga 15 juta per tahun. Yang kedua, pisau pengupas aloe vera. Pisau digunakan untuk mengupas dan memotong daun lidah buaya sebelum dimasukkan dalam mesin-mesin pengolahan selanjutnya. Yang ketiga, mesin penghancur. Mesin penghancur digunakan untuk menjadikan daun lidah buaya yang telah dikupas dan dipotong-potong menjadi bubur siap dijadikan jus. Yang keempat, mesin pemanas. Yang dapat diatur mesin pemanas digunakan untuk meningkatkan suhu gel aloe vera mencapai 40 derajat Celcius pada saat akan dilakukan fermentasi. Selanjutnya, mesin penyaringan kasar sistem sentrifugal. Mesin penyaringan kasar digunakan untuk memisahkan serat kasar dengan air jus dari bubur lidah buaya. Selanjutnya, mesin penyaringan halus sistem tekan mesin penyaringan halus digunakan memisahkan jus murni 100% dan serat halus dari bubur lidah buaya. Mesin ultraviolet. Mesin ultraviolet digunakan mematikan mikroorganisme yang ada pada jus murni 100% lidah buaya dengan proses dingin. Selanjutnya, mesin pembotolan. Memasukkan jus murni ke dalam botol-botol yang telah disiapkan dengan volume 500 ml. Untuk kebutuhan 300 liter aloe vera liquid diperlukan 600 botol atau per botol berisi 500 ml. Mesin pasteurisasi digunakan membuat produk yang telah masuk dalam botol lebih higienis lagi dengan proses pemanasan. Packaging seal digunakan sebagai proses akhir produk sebelum dikemas dalam kotak kardus yang siap dipasarkan. Selanjutnya, dari bahan baku utama untuk pembuatan jus aloe vera adalah pelepah lidah buaya, sedangkan bahan penunjangnya berupa enzim, penstabil, dan air treatment. Kebutuhan PT LBA akan bahan baku lidah buaya per tahun 600 ton dapat dipenuhi karena cukup tersedia di pasar yang umumnya dipasok dari daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan Pontianak, Kalimantan Barat. Tenaga kerjanya yang dibutuhkan adalah seorang manajer produksi, 2 orang staf administrasi dan pemasaran, 12 orang bagian produksi, 1 orang supir, dan 1 orang ternet. Dan selanjutnya, proses produksi. Mula-mula daun lidah buaya sebagai bahan mentah disortir menurut ukuran dan mutunya. Lalu lidah buaya hasil sortir dicuci sampai bersih. Air yang digunakan dalam proses ini seluruhnya menggunakan air sumur yang telah melewati alat filter dan penyinaran dengan ultraviolet. Dari hasil penelitian, evaluasi cara produksi yang baik atau GMP, dan
dan penyusunan sistem standar operasional prosedur atau SSOP. Industri lidah buaya di PT LBA dapat dinyatakan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan GMP dalam kegiatan produksinya dengan hasil baik sesuai standar Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Kapasitas produksi dan mutu produk. Kapasitas produksi per bulan adalah 288.000 liter per tahun. Untuk menjaga mutu produk secara rutin diadakan pengujian pada Balai Besar Industri Agro dan membuat standar operating prosedur atau SOP seluruh proses pengolahan. Selanjutnya, aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ada permintaan. Beberapa perusahaan besar semakin tertarik untuk berinvestasi dalam pengolahan lidah buaya, terutama dalam bentuk jus murni dan powder seperti kota Pontianak. Tren pasar global menunjukkan bahwa pasar produk herbal yang salah satunya aloe vera memperlihatkan peningkatan nyata. Negara Jepang sebagai salah satu pengguna lidah buaya membutuhkan 300 ton per bulan dan Hong Kong mengimpor 120 ton per bulan. Sedangkan negara Amerika Serikat kebutuhannya mencapai 100 ton per tahun. Selanjutnya ada penawaran. Peningkatan rataan produksi di Kalimantan selama 6 tahun dari 1996 sampai 2001 dengan peningkatan luas tanam 43,8%. Padahal yang dapat dipasarkan masih sedikit, sekitar 6,59%. Harga jualnya jus tersebut berkisar dari 30.000 sampai 50.000 per liter. Persaingannya, para pemain di bisnis jus aloe vera ini adalah PT Kayera Biotech dengan merek dagang Kayera. Selanjutnya PT Niramas dengan merek dagang Inako dan PT Keong Nusantara Abadi dengan merek Wongkoko. Analisa kompetitif dilihat dari beberapa aspek usaha, antara lain pasar, produk, pelayanan, dan manajemen yang telah dilaksanakan baik oleh PT LBA maupun oleh kompetitor pesaing. Dari aspek keuangan, yang pertama, komponen dan struktur biaya. Komponen biaya merupakan rincian besarnya biaya yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha pengolahan aloe vera. Pembelian bahan baku penunjang lainnya berupa 1.669.800.000 serta sisanya dialokasikan untuk biaya tenaga kerja sekitar 249.600.000 dan biaya lain-lainnya 78 juta. Besarnya alokasi dana untuk bahan baku utama ini dalam rangka pembelian daun lidah buaya per bulan yaitu 50 ton dengan nilai 100 juta atau 1.200.000.000 dalam setahun. Pendapatannya, usaha ini mengoperasikan satu unit pengolahan dengan kapasitas produksi 1.200 liter jus murni per hari dan asumsi harga jual 38.500 per liter, sehingga pendapatan per hari 11.550.000. Penjualan rataan per tahun 72.000 liter dengan nilai penjualan 2.772.000.000. Proyeksi pendapatan per tahun selama 5 tahun dengan asumsi kondisi faktor produksi dan harga tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Kebutuhan modal dan kredit. Dibutuhkan dana modal kerja 1.997.400.000 yang digunakan bagi pembelian daun aloe vera, treatment air bersih, pembelian bensin, pen stabil, botol dan kardus, serta biaya lain-lain meliputi perawatan mobil, listrik, telepon, dan kesehatan karyawan. Diasumsikan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari kredit bank yaitu 70% dari total kebutuhan pembiayaan usaha ini. Dari analisis cash flow selama 5 tahun diketahui bahwa selama periode tersebut posisi kas tidak pernah terjadi defisit kas. Selanjutnya analisis profitabilitas dasar untuk menilai kelayakan suatu usulan proyek investasi dilakukan dengan menggunakan kriteria yang lazim digunakan dalam mengevaluasi layak dan tidak layaknya suatu proyek.
Dan selanjutnya ada strategi pengembangan usaha, yaitu kajian faktor internal dan eksternal. Dari faktor eksternal berupa peluang terdiri atas satu, permintaan pasar dalam dan luar negeri cukup besar. Yang kedua, belum banyak pesaing. Dan yang ketiga, proyek mempunyai nilai ekonomi tinggi. Yang keempat, ketersediaan bahan baku berlimpah. Dan yang kelima, limbah dapat diolah menjadi pupuk dan makanan ternak. Dari faktor internal berupa kekuatan terdiri atas yang pertama, usaha dijalankan langsung dan dipantau oleh pemilik usaha. Yang kedua, teknologi proses cukup andal. Yang ketiga, produk mempunyai spesifikasi standar internasional dan bermutu tinggi. Yang keempat, tenaga kerja cukup dan terampil. Nomor 5, yang kelimanya, adanya hubungan baik dengan pemasok bahan baku. Dan yang keenam, jaringan pemasaran sederhana. Yang selanjutnya ada alternatif strategi pengembangan usaha. Yang pertamanya, strategi SO. Strategi ini dilakukan dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi ST. Strategi ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki dengan cara menghindari ancaman. Dan yang selanjutnya, strategi WO. Strategi ini dilakukan dengan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan. Selanjutnya, strategi WT. Strategi bersifat bertahan ini ditujukan untuk meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindari ancaman. Yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan PT LBA berproduksi, perlu dilakukan langkah-langkah seperti yang pertama, pemantapan hubungan dengan pembeli, terutama sebagai pemasok perusahaan eksportir. Dan yang kedua, mencari sumber pendanaan melalui penjualan saham kepada investor. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan melalui perbaikan sistem manajemen usaha. Dan segitu aja materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.